Halo, terima kasih ya udah datang malam-malam begini dan maaf ya aku manggilnya rada mendadak soalnya aku nggak bisa tidur dan butuh teman bicara. Ayo masuk dulu. Silakan duduk di sebelah sini. Aku udah siapkan susu hangat, madu dan biskuit. Sebenarnya sih makan makanan manis sebelum tidur itu nggak baik untuk kesehatan, tapi kali ini pengecualian lah. Tahu nggak? Aku tiba-tiba teringat masa-masa retret sekolah dulu. Retret sekolah, di mana kita ikut kegiatan agama di luar kota bareng teman-teman sekolah, nginap selama 3 hari 2 malam di desa, dan melakukan kegiatan-kegiatan apalah. Aku udah ngikutin retret selama masa SMP, SMA, dan kuliah. Selama itu menurutku retret sekolah asik aja sih. Soalnya kan bisa kumpul dan tidur bareng sama teman-teman. Yang gak enak buat aku itu sih semuanya pakai jadwal. Bangun pakai jam, mandi pakai jam, makan pakai ngantri. Terus seharian ngelakuin minigame yang gak jelas gitu deh. Pernah satu kali kita pergi hiking di bukit gitu ya. Terus aku ngeliat ke arah desa dan persawahan. Terus aku mikir, wah bagus banget nih pemandangannya. Coba kalau aku bisa duduk di sini dengan menikmati secangkir teh dan sepiring kue. Tapi sayangnya aku ini sedang retret dan harus cepat-cepat jalan supaya bisa sampai ke tempat minigame. Iya, namanya juga retret sekolah, bukan liburan sendiri ya. Satu hal yang aku gak pernah suka dengan retret itu, kita selalu nginap di tempat yang certified angker. Dan kalian tahu sendiri aku ini gimana ya dengan barang-barang horor. Waktu aku SMP, tempat retret kita itu sudah jadi langganan sekolah kita. Dan angkatan atas selalu bilang ke kita kalau tempatnya itu angker. Ho, kalian minggu depan waktunya retret ya ke tempat langganan sekolah kita masihan. Waktunya kalian ketemu sama penghuni-penghuni di sana. Yang gak kasat mata maksudnya, hehehe. Tapi kalian tenang aja, selama kalian berperilaku baik, kalian gak bakal digangguin deh. Berhubung mereka itu angkatan atas yang lebih pengalaman, lebih bijaksana, dan sama sekali gak ada niat untuk ngerjain junior mereka, ya otomatis kita percaya aja dong. Alhasil selama beberapa minggu sebelum retret, ini deh topik pembicaraan kita. Kamu denger gak? Katanya di tempat itu banyak tuyul yang keliaran pas malam hari loh. Iya, katanya ada yang pernah lihat anak kecil di kamar mandi. Katanya di kolam renangnya itu pernah ada yang tenggelam, jadi terus ada setannya di situ. Makasih banget ya guys, hati aku jadi makin tenang aja. Jadi belum pergi retret aja aku udah ketar-ketir. Udah bayangin pas malam tiba-tiba keluar semua tokoh-tokoh gaib. Dan waktu pulang retret aku bisa tulis novel yang berjudul Pengalaman Jenny disamperin sama kuntilanak dan kawan-kawan. Hari retret tiba, kita naik bus. Busnya berjalan selama 3 jam lebih dan akhirnya kita tiba di tempat retret di Malang. Seperti apakah tempat retret yang notabene angker ini? Semua orang bilang tempat ini angker, banyak hantunya. Dari tadi kok aku nggak lihat satupun ya. Emangnya kamu mau ketemu hantu? Ya nggak maulah. Terus kok dicari? Kalau kita ke restoran pasti lihat makanan. Kalau kita ke tempat angker, pasti lihat hantu gak sih? Hah? Aku ini kelewat parnonya, sampai-sampai aku gak fokus di kegiatan retret, fokusnya hanya menyiapkan diri untuk main film horor. Kalau nanti aku dikejar sama hantu, pokoknya selama aku lebih cepat lari daripada orang lain, gak masalah. Aku sampai gak berani minum air pas malam hari soalnya toiletnya itu jauh banget dari kamar kita. Dan aku gak berani keluar kamar di tengah malam. Gak bisa tidur. Kayaknya mau ke toilet tapi gak mau Suara apa itu? Itu angin atau ada jelangkung lagi lari-larian ya? Enggak. Jangan lihat ke jendela. Nanti ada kelihatan wajah yang serem lagi. Aku gak berharap ketemu hantu melulu sih. Tapi lebih kayak pintu yang terbuka atau tertutup sendiri. Atau lampu yang menyala dan mati sendiri. Barang-barang yang semula ditaruh di satu tempat tiba-tiba ada di tempat lain gitu. 3 hari 2 malam berlalu dan aku sama sekali gak ngelihat apapun yang paranormal. Hal yang paling serem palingan
Ada yang lihat kodok di kamar mandi anak cewek, jadi kita harus panggil anak-anak cowok buat ngusir. Padahal semua orang bilang tempatnya itu angker ya, tapi aku nggak lihat apa-apa tuh. Masa sih semua hantunya absen pada malam itu aja? Kemana ini semua anggota kita? Kok kita kurang orang kayak begini? Iya bos, sebagian ada yang liburan ke desa penari. Terus ada beberapa juga yang KKN di SMA Marga Satwa. Kan mereka sudah minta izin sama bos minggu lalu. Oh iya, saya lupa. Astaga, jadi hantu kok saya masih pikun ya. Ya, seenggaknya pulang ke rumah akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Mereka bilang tempat ini angker, tapi ternyata nggak ada apa-apa ya. Tapi temanku di kelas sebelah katanya pas malam-malam ke toilet ketemu bayangan putih loh. Terus katanya ada anak cowok pas buka lemari di kamar mereka. Katanya ada kepala yang terbang keluar. Udah denger nggak? Si Alisa katanya bangun di bawah pohon pisang pagi ini loh. Jangan-jangan diculik sama hantu lagi. Makasih banget ya guys. Gak jadi deh aku tidur nyenyak malam ini. Iya, kalau orang paranoid bukan berarti sensitif ya. Terima kasih udah nonton videoku. Kalau kalian suka dengan kontenku, tolong like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!